Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore, kita berjumpa dalam Lintas Magota bersama saya Teti Bahagia. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Kasus tawuran antar kelompok yang terjadi di Kelurahan Sindulang, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Polresta Manado tangkap 11 orang terduga pelaku. Aksi tawuran yang terjadi di Kelurahan Sindulang, Kecamatan Tuminting, Kota Manado beberapa hari yang lalu membuat masyarakat setempat panik. Dari video amatir yang beredar terlihat sejumlah anak muda saling kejar-kejaran dengan membawa sejumlah senjata tajam jenis pisau dan parang. Aksi ini terjadi bermula saat sekelompok pemuda sedang asik melakukan pesta miras di lokasi tersebut. Di waktu dan tempat yang sama, ada juga beberapa anak muda yang lagi nongkrong mengkonsumsi minuman keras karena sudah dalam keadaan atau dalam kondisi mabuk sehingga terjadi ketersinggungan. Aksi tawuran itu terjadi. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, pihak kepolisian langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pengamanan. Dari hasil pengamanan, polisi akhirnya menangkap 11 orang yang terduga sebagai pelaku. Hal ini dikatakan Kasat Serse Polresta Manado, Komisaris Polisi Muhammad Irsal. Kami dari pihak Polsek Tuminting dan Polres gabungan di sini telah mengamankan sebesar 11 orang dari lingkungan, terdiri dari lingkungan 2 ada 3 orang, kemudian dari lingkungan 4 Sindulang ada 8 orang, yang mana awal mula ini yaitu masalah miras. Jadi mereka ini miras, salah satu kelompok ini minum miras, kemudian kelompok ini membuat gaduh di antara tengah-tengah masyarakat mereka, sehingga kelompok ini berseteru, puncaklah, jadi ributlah mereka. Awal mula itu yaitu masalah miras. Jadi di sini kami dari gabungan Polsek Tuminting dan Polres bersama dengan Resmob mengamankan 11 orang itu, dan saat ini 11 orang itu berada di Polres. Nah, akan kami lakukan pemeriksaan dan pembinaan di Polresta Manado. Demikian. Hingga saat ini 11 terduga pelaku telah dilakukan penahanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi mengatakan pelaku-pelaku kriminal harus ditindak tegas dan polisi berani mengambil tindakan. Meiki Kodowati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pengprov Taekwondo Gorontalo siapkan 10 atlet terbaik untuk berlaga di Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2025. 10 atlet tersebut tengah menjalani latihan di Gedung Spopda Gorontalo. Jelang Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri, atlet Taekwondo Gorontalo tengah menjalani latihan intensif di Gedung Sentra Pembinaan Olahraga Keberbakatan Daerah Spopda. Program latihan dilaksanakan setiap hari fokus pada teknik dan kekuatan fisik. Pelatih Taekwondo Gorontalo Januar Budiman Lahai saat ditemui RRI di sela-sela latihan menjelaskan latihan ini merupakan upaya dalam memaksimalkan atlet bersandi PON Bela Diri dengan penuh percaya diri. Dengan semangat yang tinggi dan ditunjang atlet berprestasi tingkat nasional, Didit panggilan akrab dari Januar Budiman Lahai ini optimis anak asuhannya ini akan meraih medali di ajang bergengsi PON khusus cabang olahraga bela diri. Saat ini kita masih kembali ke tahap persiapan umum dulu. Mungkin tidak lama, kemudian kita langsung masuk ke persiapan kompetisi, sekaligus mengevaluasi kekurangan atlet yang kemarin mereka bertanding. Sebagai gambaran itu ada 2 kategori, Kyurugi dan Pomse.
Kiruju itu sendiri kemungkinan ada sekitar 8 atlet dan Pomse ada 2 orang. Januar mengungkapkan fisik atlet termasuk teknik bertanding saat ini menunjukkan peningkatan. PON bela diri tahun ini Gorontalo menurunkan atlet terbaiknya termasuk Silvana Lamanda yang merupakan atlet nasional yang dimiliki Gorontalo saat ini. Menurutnya, menghadapi kompetisi sekelas PON dibutuhkan kesiapan yang matang mengingat atlet yang akan berlaga di PON merupakan atlet terbaik dari seluruh daerah di Indonesia termasuk atlet Platnas. Sementara itu, PON bela diri diselenggarakan di Kudus Provinsi Jawa Tengah Oktober mendatang. Bobi Riawan melaporkan. Sebanyak 2.500 warga kurang mampu di Provinsi Gorontalo akan mendapat bantuan pemasangan listrik gratis program Kementerian ESDM RI. Provinsi Gorontalo mendapatkan alokasi bantuan pemasangan listrik gratis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM bagi 2.500 warga miskin. Program ini bertujuan untuk memperluas akses energi dan mengurangi kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat. Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Wardoyo Mansur Pongoliu mengatakan, kabar tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini belum menikmati akses listrik secara layak. Bantuan ini merupakan hasil pengusulan anggota DPR RI Rusli Habibi yang mendapat dukungan penuh dari Gubernur dan pemerintah Provinsi Gorontalo. Bantuan pemasangan listrik gratis ini ditujukan bagi warga yang memenuhi sejumlah kriteria, antara lain belum tercatat sebagai pelanggan PLN, bertempat tinggal di wilayah yang telah tersedia jaringan listrik, dan terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Menurut Wardoyo, pelaksanaan program ini akan dilakukan secepat mungkin setelah pencanangan resmi dari pemerintah pusat. Beberapa hari yang lalu, anggota Komisi 7 DPR RI, yaitu Bapak Rusli Habibi, ketika melakukan rapat kerja bersama Kementerian ESDM dan mitra terkait, juga turut hadir Gubernur Gorontalo pada kesempatan tersebut. Hasil rapat tersebut adalah berita menggembirakan buat masyarakat Gorontalo. Dari 130.000 kuota untuk pemasangan listrik gratis bagi keluarga miskin, disepakati pada rapat tersebut Gorontalo memperoleh kuota sebesar 2.500 unit sambungan. Ini adalah anugerah tersendiri buat kita masyarakat Gorontalo karena di samping mengurangi kesenjangan antara sosial untuk masyarakat miskin, juga untuk meningkatkan akses energi. Program ini adalah program pemerintah pusat, penerimanya adalah tentu belum tercatat sebagai pelanggan PLN. Yang kedua, tentu yang berada di lokasi jaringan listrik tenaga rendah. Lalu yang penting adalah masyarakat tersebut masuk dalam DTKS. Terakhir adalah hasil validasi oleh kepala desa lurah atau pejabat setempat. Pemerintah Provinsi Gorontalo mencatat sampai dengan saat ini masih ada sekitar 5.000 warga yang belum memiliki akses listrik. Wardoyo mengungkapkan masyarakat ini tersebar di beberapa daerah meliputi Kabupaten Gorontalo Utara, sebagian wilayah Bualemo dan Kabupaten Gorontalo, Pohuwato, serta daerah pesisir Bone Bolango. Pemerintah daerah berkomitmen terus mendorong perluasan jaringan listrik ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, agar seluruh masyarakat Gorontalo bisa menikmati layanan energi secara merata dan berkelanjutan. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Bupati Sangihe imbau seluruh Kapi Talaung yang baru dilantik harus menunjukkan komitmen dan integritas yang tinggi dalam pelayanan publik. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari melantik 6 kepala desa Kapi Talaun di Aula Rumah Jabatan Bupati belum lama ini. Dalam sambutannya, Bupati Tungari menyampaikan pelantikan ini adalah wujud tanggung jawab bersama dalam menjamin pemerintahan kampung yang efektif dan partisipatif, juga berpihak pada kepentingan rakyat. Selain itu, para pejabat Kapi Talaun harus menunjukkan komitmen dan integritas yang tinggi dalam pelayanan publik. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa secara transparan dan akuntabel. Pelantikan ini merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam menjamin kontinuitas pemerintahan kampung yang efektif, partisipatif,
dan berpihak pada kepentingan rakyat. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa pesan penting dalam kesempatan ini. Pertama, pejabat kapital laut yang dilantik hari ini harus menunjukkan komitmen dan integritas tinggi dalam pelayanan publik. Jalankan amanah ini dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat. Ia menegaskan kapital laut yang baru diangkat harus memastikan setiap anggaran benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Diketahui 6 kapital laut yang dilantik antara lain Kampung Taloarane dan Kampung Bongkulu 1, serta penyerahan surat keputusan SK pelaksanaan harian kepada 4 kampung lainnya, yaitu Kampung Nanusa, Talawit, Moade, dan Kalekube. Jumel Johanis melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Talaut. Komoditi bawang di Pasar Melonguane naik hingga Rp60.000 per kilogram. Harga sejumlah komoditi pangan jenis bumbu dapur mulai mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Melonguane, kenaikan sangat terasa pada bumbu dapur jenis bawang. Asok salah satu pedagang menyebutkan bawang merah dan bawang putih naik secara bersamaan. Bawang merah naik dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih dari Rp50.000 menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Bawang tomat sekarang masih di 55, ini ada bawang merah sampai 60 ini. Oh, bawang merah itu hari boleh jual 50, ini so 60. Kalau bawang putih? Bawang putih dari 50, penjualan sekarang 55. Menurut pedagang, kenaikan harga bawang terjadi di tingkat pemasok seperti Manado. Bila Manado naik, harga bawang di Talaut juga ikut naik karena hingga saat ini pasokan bawang masih bergantung dari luar daerah seperti Manado. Sementara saat ini bumbu dapur lain seperti cabai dan tomat masih normal. Cabai ada di Rp90.000 per kilogram, sedangkan tomat ada di Rp24.000 per kilogramnya. Dari Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia. Demikian Lintas Magota Sore, saya Teti Bahagia, selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.